Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari, salam sehat, sukses bahagia selalu. Pada hari ini kita akan praktek dengan judul Open Data. Dalam praktek Open Data ini, Anda akan diarahkan untuk berkunjung ya ke berbagai web portal yang menerapkan ya sistem satu data, open data. Ya. Jadi satu data, open data, dan pusat data ini satu rangkaian ya dalam tata kelola arsip yang sifatnya dinamis dan aktif ya. Maka itu perlu untuk dicoba ya, bagaimana Anda bisa menelusuri ya, satu persatu dari website ini, kemudian dipelajari ya secara detail ya, bagian demi bagian menu yang tersedia di setiap laman web portal yang Anda bisa akses ya. Nah, nanti di situ bisa ketahuan sampai mana batas hak akses Anda ya, atau kita selaku pengguna dalam mengakses ya arsip-arsip yang ada di dalam data-data yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, sebagai contoh, kita mulai dari data.go.id. Nah, ini bisa kita close saja. Data.go.id. Jadi pemerintah telah berinisiatif ya memprakarsai penyelenggaraan satu data Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, di mana satu data Indonesia ini ya merupakan upaya untuk memperbaiki data yang terkait dengan pemerintah pusat maupun daerah ya sebagai penyelenggaranya dari satu data ini sebagai produsen datanya. Kemudian problem data selama ini juga mengisyaratkan suatu kondisi di mana data kurang standar ya. Data belum standar. Data belum memiliki interoperabilitas. Data belum memiliki metadata. Nah, sehingga kondisi ini harus diperbaiki ya, dengan menerapkan satu data. Karena satu data itu sendiri ya berupaya untuk menghadirkan data yang akurat, yang mutakhir, ya, terpadu, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh masyarakat ya, oleh pemerintah, oleh swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan ya. Jadi tujuannya adalah supaya data-data tadi bisa supaya ada rujukan, ada pedoman dalam menyelenggarakan satu data ya. Kemudian data yang akurat, data yang mutakhir, data yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan itu bisa diupayakan ya terwujud. Kemudian keterbukaan dan transparansi juga harus didorong terus ya sebagai tujuan daripada satu data ini. Ya. Keempat, ya, data statistik, data geospasial juga ya harus diupayakan supaya dapat mendukung ya, pembangunan ya yang terencana, yang terlaksana secara baik karena didukung oleh data yang akurat, yang mutakhir ya, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Nah, prinsip daripada satu data ini juga ya data tersebut memenuhi standar data. Ya, yang pertama, standar data itu sendiri ya, yang
harus dimiliki dalam setiap data adalah metodologi yang mencakup indikator, konsep, ya, definisi, fungsi, konsep, fungsi, definisi, ya, satuan dan ukuran. Ya. Sementara metadata juga bagian dari prinsip yang penting dalam satu data ini. Ya. Jadi metadata itu datanya data lah. Ya. Struktur data yang menginformasikan apa isi data, ya, secara ringkas namun jelas, ya, supaya data dapat ditemui, dapat digunakan, dan dapat dikelola kembali. Jadi itu pentingnya metadata. Nah, metadata ini banyak macam, ya. Nah, nanti Anda bisa lihat bagaimana bentuk-bentuk metadata itu yang sifatnya tadi bisa ditemukan, ya, digunakan dan dikelola. Kemudian interoperabilitas, prinsip interoperabilitas juga harus terpenuhi, ya, oleh produsen data. Produsen data adalah instansi pusat dan daerah, ya, yang menciptakan data terkait kewenangannya sesuai peraturan perundangan. Jadi pencipta arsip lah gitu, ya. Jadi data yang diproduksi, yang dihasilkan itu harus interoperable, ya. Interoperable artinya data dapat bagi tukar pakaikan, ya, oleh sistem di data lain, ya, oleh data di sistem lain. Jadi saling berinteraksi, ya, antar sistem ini. Nah, yang berikut juga prinsip portal data. Jadi aksesnya itu satu data itu di portal data. Ini ada data.go.id, portal datanya. Jadi saat ini ada kurang lebih 24.700 aplikasi, ya, yang tersebar di pemerintah pusat dan daerah. Ada 2.700-an pusat data yang sesuai standar daripada global cloud adalah 3% saja dari itu. Jadi harus ada suatu pusat data yang lebih memenuhi, ya, standar dan bisa menyatupadukan, ya, berbagai data pemerintah pusat dan daerah tadi dalam satu portal, ya, yang terintegrasi dan interoperable seperti data.go.id ini, ya. Nah, sekarang coba Anda lihat ada berapa menu di sini: beranda, dataset, dashboard, berita tentang. Dan kita juga lihat keterangan dalam masa pengembangan, ya. Kemudian ada slideshow di sini dan untuk headernya, ya, di top header ini untuk memberikan kata kunci pencarian, masukkan di sini, ya, tentang apa yang Anda cari. Lalu kemudian ini adalah footernya, ya. Di bagian footer bawah ada keterangan alamat pengelola dan ada apa saja jenis layanannya. Kemudian ada link, ini ada copyright, ya, hak ciptanya di bawah Kementerian PPN dan Bappenas. Nah, saudara, coba kita beralih ke dashboard. Ada apa di sini? Nah, kumpulan dashboard ini memberikan keterangan tentang sekretariat, ya. Jadi hadir tidaknya dalam suatu pertemuan mungkin, ya, di mana tidak hadir 18,8% yang hadir ini. Ada 73 yang hadir. Bisa diklik enggak? Tidak muncul, ya. Tapi yang tidak hadir adalah ini.
mungkin ini yang dimaksud praktek keterbukaan, mendorong keterbukaan. Mungkin bagi sebagian kalangan tidak hadir dalam suatu pertemuan resmi, ini merupakan bentuk atau sesuatu yang kurang baik lah, ya. Jadi mungkin apa yang terjadi kita tidak tahu di sini, apakah diundang atau tidak, apakah nyampe atau tidak pemberitahuannya, atau ada hal lain, ya. Tapi itu bukan soal kita lah. Yang penting kita melihat bagaimana cara menampilkan data di sini, ya. Dan kita bisa mengakses atau tidak data tersebut. Dari situ bisa dilihat bagaimana kebijakan akses layanannya dan bagaimana teknis penerapan kebijakan tersebut, ya. Kita lihat di menu dashboard sudah ini tadi, ya, berita, ada berita, ini event-event, kegiatan-kegiatan, informasi-informasi yang berhak diketahui publik dimuat dalam satu menu berita, ya. Nanti secara elektronis dia terarsip, modelnya seperti ini, ya, 3 kolom, ke bawahnya berapa berita, mungkin diatur sekali satu laman itu berapa berita, ya. Nah, ini arsip-arsipnya terlihat juga, ada Agustus, ada Juli, Agustus 2020 mulainya nih, ya, tergolong baru lagi, baru berapa bulan. Di Desember kosong sampai Juni 2001 kosong. Nah, ini juga ada ikon daripada sosial media, ya, yang udah kita kenal, ada Twitter, ada Facebook, ada ini LinkedIn, ya. Kemudian ada YouTube, ada IG, Instagram. Jadi kalau Anda ingin lebih mengetahui lebih lanjut informasi yang ada di berita ini, ya, tinggal klik dan baca, ya. Nah, kemudian kita lihat tadi di header, di footer ada layanan. Ini bisa enggak, apa unduhannya nih? Nah, unduhan berupa buletin, ya, publikasi dokumen. Nah, jadi Anda boleh jadi ditugaskan hal-hal semacam ini, ya, mengelola data record atau arsip yang bisa di-download masyarakat, ya, tanpa perlu mereka login, ya. Nah, ini tinggal diklik, maka akan tampil seperti ini. Nah, ya. Nah, tentu yang membuat hal semacam ini ada bagian lain, ya, unit lain atau petugas lain yang memang dikhususkan untuk membuat beritanya, melayout, menyunting, ya, apa yang diberitakan tadi, dan ada bagian yang memeriksa, mengedit, atau menyetujui, ya, katakanlah bahwa kesemua ini sudah layak untuk di-publish. Sudah publish, ada lagi petugasnya, mungkin, ya, yang mempublish itu pada satu laman portal yang resmi, ya, dan secara teknis dia menguasailah apa-apa yang harus dilakukan, ya, prosedur apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin yang bagian lain kurang lebih begitu, ya, isinya berupa ini. Nah, kalau model tampilannya seperti ini, Anda bisa bayangkan nanti kalau nambah-nambah terus, ya, apakah masih seperti ini, ya, formatnya.
Data request, permintaan data. Nah, ini belum ada ya, belum dibuat, masih proses mungkin. Nah, ini developer apa nih sih? Developer ini ya menekankan kepada platform apa yang dipakai ya untuk satu data ini sehingga bisa diadopsi yang lain untuk dikembangkan juga. Sekarang kita beralih ke Kalbar ya, satu data Kalbar. Atau kita ke tempat lain dulu lah, nanti kita bandingkan dengan tempat kita. Satu data provinsi lain, misalnya Kaltim ya. Kaltim ini tampilannya, ada yang sudah pernah ke sini? Nah, ini tampilan portal datanya seperti ini ya. Data kaltimprov.go.id. Nah, ini kantornya, luar biasa lingkungannya ya, cemerlang gitu ya. Oke. Nah, dilihat di sini ada dataset, ada organisasi, ada topik. Nah, 3 menu utama ini ya. Kita bisa lihat bagaimana kumpulan dataset pemerintah, data tentang lembaga pemerintahan, topik data pemerintahan. Mengaturnya seperti ini. Kemudian lembaga pemerintah ada di sini. Ini langsung ngelink juga ya. Kalau diklik kita langsung dibawa ke, coba satu ya. Ya. Dataset, 5 dataset ditemukan. Ini ada data-data terkait PNS ya, kepegawaian, karena judulnya juga Badan Kepegawaian ya. Nah, kita lihat CSP-nya ini kan berarti data ini bisa untuk diolah kembali. Nah, ada metadatanya di sini. Ya. Sumber, pembuat, pemelihara, terakhir diupdate, dibuat. Terus kita ingin lihat apa isinya, bisa enggak? Nah, ini bisa di pratayang, kemudian juga bisa diunduh. Nah, ini kalau tampil seperti ini bisa diolah lebih lanjut. Untuk grafik ternyata belum ada. Untuk peta ya masih Google Map Pak ya. Ini ada ya, bisa kita filter, bisa kita download. Nah, ini ada unduh. Diunduh menjadi CSP. Nah, kalau ada CSP masih ada kemungkinan untuk diolah lagi ya. Kemudian untuk datasetnya kita lihat. Nah, ditemukan 596 tadi dari organisasi. Kalau di filter menurut organisasi kita lihat BPS terbanyak ya. Ini di ranking nih, diurutkan nih dari terbesar sampai terkecil ya datanya. BPS terbanyak. Dari segi grup juga begitu. Grup kesehatan, statistik, COVID, keagamaan. Dari segi tag juga ada di sini. Jadi memudahkan orang untuk memfilter jaringannya ya, sehingga bisa
bisa lebih tepat temuan yang diharapkan. Ya. Untuk filter-filter ini juga perlu adanya suatu pemikiran ya, mana yang terbaik. Kemudian organisasi ditemukan 44, grup ditemukan 36 grup. Ya. Grup ini kategori dari datanya lah ya. Sifatnya sejenis dengan kategori ini dikumpulkan jadi dalam satu kategori. Biasanya berangkat daripada data, judulnya juga data sumber energi, data pertambangan, data ini kita lihat ada metadatanya juga kan, ada sumbernya si data lagi, ada data, ada si data, apalagi kita lihat saja sampai di mana dia membawa kita. Ini si datanya seperti ini ya, ada unit yang mengentry data, kemudian ada overview data, ringkasan seperti ini ya, yang diarsip dari tahun 2015 ya sampai 2019. Kemudian ada yang dari ya sampai 2020 ada. Di arsip yang statis itu begitu diolah menjadi bentuk digital ini akhirnya bisa diakses gitu ya, dengan akses umum ya, akses publik, tidak perlu login, tinggal di filter, tinggal di klik pindah data, muncul semua ya. Nah, kemudian setelah dilihat mau kita ambil, silakan download dengan apa, dengan PNG, JPG, SPG, PDF. Nah, kebutuhannya apa dulu ya. Kalau untuk infografis ya PNG, JPG. Tapi kalau untuk presentasi bisa ini dan juga PDF. Jadi pilihannya untuk download ada, untuk save ada, kemudian untuk anotasi juga ada, untuk ngeprint. Nah, jadi ada bermacam tipe. Dan di sebelah kiri juga ada bermacam kategori ya untuk memfilter data-data ini. Jadi kalau kita akses ke tenaga kerjaan, muncul seperti ini ya. Kita akses SDGs, muncul. Kita akses lingkungan hidup, muncul ya. Jadi arsip 2019, 20, 21, 22, 23 belum muncul lah ya. Kalau yang 21 belum, 22, 23 belum. Ya, wajar. Nah, tapi setidaknya sudah ada sistem ya yang memberikan akses kepada publik terhadap kebutuhan data informasi ya, arsip. Excelnya juga ada nih. Jadi lengkap, bisa langsung masuk ke komputer. Nah, ini tadi kita mencari data dari portal utama, lalu diantar ke subsistemnya ya, pendukung si data, sistem informasi data. Kebayang enggak Anda ini bagaimana tata kelolanya ya. Kita kembali lagi ke satu data tadi ya. Itu baru sebagian kecil ya dari menu yang
isi dari menu yang kita bisa akses. Kita belum coba yang lain-lain. Maka itu harus ada alokasi waktu lah ya yang khusus bagi kita dalam menelusuri ini semua ya. Supaya kita dapat pembelajaran dari mana hal ini bisa diterapkan gitu ya di tempat lain. Ini bagus sekali nih dari Kaltim ya. Nah, ini informasi statistik. Sekarang informasi geoportal ya, geospasial tentang kaitannya dengan tata ruang ya. Nah, ini ada pejabat penanggung jawabnya, ada pengelolanya, tampil lebih open di sini. Luar biasa. Disibukkan semua dengan pekerjaan-pekerjaan yang berujung kepada teknologi ya, teknologi web, portal data. Ya. Ada profil, struktur organisasi, skill, ada informasi, isinya ini. Ada peta, isinya ini. Peta dasar, tematik, citra. Ada geoportal, ada WebGIS, ya, spasial, kemudian. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, login ya. Daftar dan login. Bisa tidak terbuka daftar ini? Nah, ternyata syarat untuk mendaftar baru seperti ini ya. Jadi Anda bisa saja mencobanya. Oke. Nah, nanti bagian Anda adalah melihat ini lebih lanjut, kemudian kunjungi juga data Kalbar ya. data.kalbarprof.go.id. Nanti Anda buat perbandingannya ya. Bagaimana standar data yang dibuat oleh Kaltim dan Kalbar. Bagaimana interoperabilitas data di Kaltim dan di Kalbar. Kalau kita lihat tadi ciri interoperabilitas bagaimana satu data bisa dilihat di tempat-tempat lain juga ya, website lain juga ya. Kemudian yang ketiga adalah metadatanya. Bagaimana metadatanya? Terpenuhi atau tidak? Dan portal data itu sendiri. Di 4 ini diharapkan bisa Anda hasilkan dalam suatu kerjasama tim ya, buat laporannya secara detail ya, dengan rapi, dengan baik, sesuai yang Bapak maksudkan. Demikian materi perkuliahan kita tentang open data hari ini. Meskipun kita tidak sinkronus, namun materi ini kiranya bisa menjelaskan apa yang mesti dipahami dalam pembelajaran akses lain arsip dengan topik open data atau satu data dan pusat data ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan gunakan forum classroom kita untuk berdiskusi atau di e-learning Untan ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat, sukses, bahagia, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.